Kita membayangkan bahwa siang hari akan kita dengar raungan dan deru motor yang meraung di sirkuit. Tapi ketika matahari mulai terbenam, ketika azan maghrib mulai dikumandangkan, kita mendengar ayat suci Al-Quran menyapa setiap hati yang hadir di sini. Kita hadirkan wajah-wajah yang menghadirkan Quran yang berjalan, sehingga dakwah NWDI kita mampu menyapa semua hati mereka yang ada di tempat kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para tuan guru, tokoh masyarakat, terutama guru kita, Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, Ketua Umum PBNWDI dan Ibu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Wakil Gubernur, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, serta hadirin yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Tadi saya kebetulan ikut Pak Ketua Umum ramah-tamah dengan pengurus NWDI yang baru, tepatnya di tengah sirkuit Mandalika di Bukit 360. Ternyata Ibu Wagub, banyak sekali tuan guru kita belum pernah ke sana. Bahkan banyak yang tidak tahu alamatnya di mana. Pokoknya asal datang. Dan malam ini kita dikukuhkan di tempat yang insya Allah bersejarah ini. Kenapa menurut saya ini agak bersejarah? Karena sebagai gubernur, saya sering diajak datang ke Mandalika ini dan menyaksikan sendiri bahwa Mandalika ini adalah salah satu sirkuit paling indah di dunia ini. Ada rasa bangga di international media dan lain sebagainya berulang-ulang. Bahkan dalam rapat terbatas dengan para menteri, Pak Presiden Jokowi mengatakan country branding kita meningkat tinggi dengan populernya sirkuit Mandalika ini dengan ajang MotoGP itu. Tapi kalau kita lihat, indah sekali sirkuit Mandalika ini kalau dilihat dari bukit-bukit yang melingkupinya, yang mengitarinya. Tapi kadang-kadang saya sedih juga, karena semua bukit-bukit itu ada pemiliknya sudah. Dan pemiliknya itu bukan kita. Pemiliknya itu orang-orang yang berasal dari luar negeri, dan yang membuat kita lebih sedih lagi, orang-orang luar negeri yang memiliki properti lahan-lahan yang begitu indah di tempat kita ini, usianya jauh lebih muda dari saya. Ada yang usianya di bawah 20 tahun, tapi rata-rata di bawah 30 tahun, tapi sudah membagi daerah-daerah kita dan punya rencana ke depan dengan sangat indah. Yang mereka bincangkan bukan lagi puluhan miliar, tapi ratusan miliar proyek, bahkan proyek bernilai triliunan rupiah. Yang lebih menyakitkan lagi, orang-orang muda ini memiliki properti dan tanah di tempat kita ini bukan dengan menggunakan uangnya sendiri,
tapi menggunakan instrumen pasar modal, capital market, menggunakan instrumen pasar uang dalam sistem kapitalisme global. Sedangkan kita, sebagian besar masyarakat Nusa Tenggara Barat ini, jangankan memiliki ratusan miliar, memikirkannya saja ratusan miliar itu tidak berani. Kalau paling berhutang ke Bank NTB Syariah paling tinggi 10 juta. Memikirkan punya properti ratusan miliar, bahkan punya proyek besar bernilai triliunan rupiah, belum ada dalam benak kita. Mudah-mudahan malam ini menjadi sejarah baru. Karena saya sering mengatakan, a journey of 1,000 miles should be started by single step. Perjalanan panjang selalu harus dimulai dengan keberanian mengayunkan langkah pertama. Malam ini kita ingin menegaskan bahwa kalau orang lain bisa, mestinya benak kita, alam bawah sadar kita diajak untuk merasa mampu memiliki properti, bahkan memikirkan dengan mimpi yang besar Mandalika, Lombok, NTB, bahkan Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu sekali lagi, mudah-mudahan akan lebih banyak kegiatan kita. Kita akan hadirkan bukan hanya di Nurul Bilad ini, tapi juga di Bukit 360 dan berbagai tempat indah yang mengelilingi daerah kita ini, sehingga kita tidak merasa asing di tanah kita sendiri. Ketika tadi mendengarkan ayat Al-Quran dilantunkan, saya membayangkan di masa yang akan datang bukan hanya satu event World Superbike, bukan hanya event MotoGP, tapi setiap bulan, bahkan setiap minggu akan ada event besar yang hadir di sirkuit Mandalika ini. Kita membayangkan bahwa siang hari akan kita dengar raungan dan deru motor yang meraung di sirkuit, tapi ketika matahari mulai terbenam, ketika azan maghrib mulai dikumandangkan, kita mendengar ayat suci Al-Quran menyapa setiap hati yang hadir di sini. Kita hadirkan wajah-wajah yang menghadirkan Quran yang berjalan, sehingga dakwah NWDI kita mampu menyapa semua hati mereka yang ada di tempat kita ini. Ini bukan sekedar cita-cita. Dalam satu wawancara, Elizabeth Gilbert, pengarang sangat terkenal yang menulis satu novel, Eat, Pray and Love, ketika hatinya begitu penuh ketidaktenangan, dia berlibur ke Gili kita. Sehari-hari dia datang ke pantai untuk menghibur hatinya, dan dia disapa oleh seorang ibu tua dengan senyuman yang tulus sambil memegang dadanya. Satu saat karena keracunan makanan, Elizabeth Gilbert ini tidak bisa keluar dari gubuknya, dari homestay-nya, menggigil, dan datanglah ibu itu mengetuk pintu, membuka, dan ketika melihat Elizabeth Gilbert ini sakit, dia tersenyum, pulang membawa minuman hangat, makanan yang kemudian menyebabkan Elizabeth Gilbert ini sembuh dari penyakitnya. Apa kata Elizabeth Gilbert? Saya melihat wajah Islam bukan dengan ceramah-ceramah agama. Saya melihat wajah Islam bukan dengan fatwa-fatwa. Saya melihat wajah Islam tidak dengan ceramah-ceramah yang menggelegar, tapi teladan yang baik, senyuman yang datang dengan penuh keikhlasan telah menghadirkan Islam yang damai dalam benak seorang Elizabeth Gilbert. Saya bayangkan kalau banyak aktivis dakwah kita ini hadir ketika ribuan, bahkan ratusan ribu orang dari seluruh
penjuru dunia tumpah di sini. Akan banyak Elizabeth Gilbert yang terpukau, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu, dengan keikhlasan, ketulusan hati masyarakat Lombok dan Nusa Tenggara Barat ini. Kita sudah buktikan, sekali event MotoGP dilaksanakan, seorang Miguel Oliveira, pemenang MotoGP, mendedikasikan kemenangannya bukan pada kekasihnya, bukan pada istrinya, bukan pada bangsa dan negaranya, tapi dia mengatakan, hari ini saya menang, saya dedikasikan kemenangan ini untuk seorang bernama Risman. Karena Rismanlah yang penuh keikhlasan, kedamaian melayani kami, telah menawan hati kami dengan perlakuan dan pelayanannya setiap hari. Dengan seringnya kita berada di sini, pengurus NWDI dan organisasi lain menyapa banyak masyarakat di sini. Dunia akan terpukau bukan hanya dengan satu Risman, tapi puluhan, ratusan, bahkan ribuan Risman yang lain untuk menghidangkan Islam rahmatan lil alamin bagi dunia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.